Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi terkait model transportasi dengan menggunakan metode matematis dan metode Northwest Corner. Yang pertama, metode transportasi merupakan salah satu metode yang bisa direalisasikan dalam memecahkan suatu masalah transportasi, atau bisa dikatakan masalah dalam pengiriman barang ataupun bahan dari beberapa sumber atau penyedia barang menuju pada tempat yang dituju dengan menggunakan prinsip atau mengutamakan biaya yang paling sedikit dikeluarkan atau mengutamakan biaya yang paling minimum. Nah, di sini ada syarat persoalan metode transportasi. Yang pertama, terdapat beberapa sumber dan beberapa tujuan. Yang kedua, kuantitas jumlah barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan adalah tertentu. Yang ketiga, kuantitas jumlah barang yang dikirim dari suatu sumber ke suatu tujuan sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan persediaan sumber. Yang keempat, biaya transportasi dari suatu sumber ke suatu tujuan adalah tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat alur metode transportasi. Di sebelah kiri terdapat sumber 1, 2, dan 3, dan di sebelah kanan ada tujuan A, B, dan C. Nah, di situ dijelaskan bahwa sumber 1 akan mengirimkan atau mengalokasikan suatu barang ke tujuan A, B, dan C sesuai dengan permintaan. Misalnya, sumber 1 ke tujuan A, B, C, terus sumber kedua ke tujuan A, B, C, serta yang ketiga, sumber yang ketiga menuju ke tujuan A, B, dan C. Nah, di sini masalah transportasi dapat ditempatkan dalam suatu tabel khusus yang dinamakan tabel umum transportasi dengan ketentuan seperti sumber ditulis dalam baris-baris, sedangkan tujuan ditulis dalam kolom-kolom. Dalam tabel transportasi terdapat M kali N kotak. M berarti banyaknya sumber, sedangkan untuk N berarti banyaknya tujuan. Biaya transportasi per unit barang CIJ dicatat pada kotak kecil di bagian kanan atas setiap kotak. Permintaan dari setiap tujuan terdapat pada baris paling bawah, sedangkan persediaan setiap sumber dicatat pada kolom paling kanan, kotak pojok kiri bawah, menunjukkan kenyataan bahwa persediaan atau supply S sama dengan permintaan atau demand D. Variabel XIJ pada setiap kotak menunjukkan jumlah barang yang diangkut dari sumber I ke tujuan J menurut Simbolon, Situmorang, dan Napitupulu. Nah, selanjutnya di sini ada tabel bentuk umum dari tabel metode transportasi, di mana ada sumber 1, 2, lalu ada tujuan 1, 2, 3, lalu ada jumlah permintaan dan persediaan. Transportasi ini diketahui secara umum sebagai berikut, dengan keterangan AI adalah jumlah permintaan pada tujuan J, BJ jumlah supply pada sumber I, jumlah supply atau jumlah persediaan pada sumber I. CIJ adalah harga satuan transportasi antara sumber I dan tujuan J. Dengan demikian, maka formulasi program linearnya adalah sebagai berikut. Dengan fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai M, sigma dari J sama dengan 1 sampai N, CIJ, XIJ. Dengan fungsi batasan yang pertama yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai M, XIJ kurang dari AI, dengan I sama dengan 1, 2, hingga M. Fungsi batasan yang kedua yaitu sigma J sama dengan 1 sampai N, XIJ kurang dari sama dengan BJ, dengan J sama dengan 1, 2, hingga N. XIJ lebih dari sama dengan 0 untuk semua I dan J. Nah, kita masuk pada contoh soal. Soalnya yaitu sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar.
Kapasitas penawaran ketiga pabrik dan permintaan pada ketiga pasar dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, bagaimana cara membuat alokasi distribusi dari pabrik ke daerah distribusi dengan total biaya transportasi minimum? Nah, di sini ada sumber dari pabrik 1, 2, 3, lalu tujuannya ke pasar A, B, C dengan biaya per unitnya itu ini. Biaya per unitnya, lalu ada jumlah masing-masing permintaan dan jumlah masing-masing penawaran atau persediaannya. Lalu kemudian, nah penyelesaiannya pertama-tama membuat tabel bentuk umum dari metode transportasi seperti yang sudah dijelaskan sebelum soal tadi, yaitu dari sumbernya pabrik 1, 2, 3, tujuannya ke pasar A, B, C dengan permintaan dan penawaran serta harga per unitnya yang ada di kotak kecil sebelah kanan. Itu harga per unitnya. Nah, di sini ada variabel. Ada variabel X11 yang berarti itu alokasi dari pabrik 1 ke pasar pertama, yaitu pasar A. Sedangkan X12 atau X12 itu berarti alokasi dari pabrik pertama, dari pabrik 1 ke pasar yang kedua atau pasar B, dan seterusnya. Dari tabel yang telah disusun, maka dapat diperoleh persamaan matematisnya antara lain. Dengan fungsi tujuan, minimumkan Z 10.000, Z sama dengan 10.000 dikalikan X11 ditambah 5.000 dikalikan X12 ditambah 5.000 dikalikan X13 ditambah 15.000 dikalikan X21 ditambah seterusnya hingga ditambah 10.000 dikalikan X33. Ya, seperti ini. Lalu dengan kendala yang pertama itu fungsi batasannya yang pertama X11 ditambah X12 ditambah X13 kurang dari sama dengan 150. Lalu yang kedua, fungsi batasannya yaitu X21 ditambah X22 ditambah X23 kurang dari sama dengan 80. Yang ketiga yaitu X31 ditambah X32 ditambah X33 kurang dari sama dengan 70. Lalu yang keempat itu X11 ditambah X21 ditambah X31 kurang dari sama dengan 120. Begitupun yang kolom ini dan kolom ini. Jadi fungsi batasannya itu ada 6. Ya, ada 6 dengan X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32, X33 itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, penyelesaian dengan cara matematis ini yaitu dengan menghilangkan atau dinyatakan bernilai 0 sebanyak L variabel secara acak dengan cara mencari L-nya itu sama dengan sigma variabel dikurangi sigma baris dikurangi sigma kolom plus 1. Jadi kita hitung dulu variabel, baris, dan kolomnya di tabel. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variabel. Lalu untuk barisnya ada 3 baris dan 3 kolom. Jadi hasilnya itu 9 dikurangi 3 dikurangi 3 ditambah 1 jadi 4. Nah, variabel yang dinyatakan bernilai 0 berarti ada 4. Mohon maaf ini tipe. Ada 4 yaitu di sini itu dimisalkan yang dihilangkan atau yang dinyatakan bernilai 0 itu X22, X23, X31 dan X33. Sehingga diperoleh dari kendala atau fungsi batasan ini, dari pertidaksamaan ini dijadikan persamaan dahulu. Nah, kemudian X22, X23, X22, X23, X31, X33, 22, 23 dan 33.
Nah, ini yang dinyatakan bernilai 0, tadi. Sehingga X11 ditambah X12 ditambah X13 itu tetap sama dengan 150. Kemudian yang kedua hanya tinggal X21 sama dengan 80. Yang ketiga hanya tinggal X32 sama dengan 70. Kemudian yang keempat X11 ditambah X21 sama dengan 120. Yang kelima hanya tinggal X12 ditambah X32 sama dengan 90, mohon maaf. Kemudian yang terakhir itu X13 sama dengan 90. Jadi seperti ini. Lalu kan kemudian diketahui X21-nya itu sama dengan 80, X32 sama dengan 70, X13 sama dengan 90. Sehingga diperoleh X11-nya itu 40 dan X12-nya 20. Dari mana? Ini di sini. Kan X21 sama dengan 80. Di sini X11 ditambah X21 sama dengan 120. Sehingga untuk mencari X11 berarti sama dengan 120 dikurangi X21. Berarti X11-nya sama dengan 40. 120 dikurangi 80 hasilnya 40. Seperti itu. Begitupun yang lainnya. Nah, berdasarkan alokasi produk tersebut, maka total biaya transportasi minimumnya adalah, karena di sini sudah diketahui masing-masing dari variabel nilainya berapa, maka disubstitusikan ke dalam fungsi tujuan yang sudah ada tadi. Ini fungsi tujuan ini. Hasil dari masing-masing variabelnya disubstitusikan. Sehingga didapatkan 10.000 dikalikan X11-nya itu 40 ditambah 5.000 dikalikan X12-nya itu 20 ditambah 5.000 dikalikan X13-nya itu 90 ditambah 15.000 dikalikan X21-nya itu 80 ditambah 10.000 dikalikan X22-nya itu 0 ditambah 12.000 dikalikan X23-nya itu 0 ditambah 3.000 dikalikan X31-nya 0 ditambah 9.000 dikalikan X32-nya yaitu 70 ditambah 10.000 dikalikan X33-nya itu sama dengan 0. Sama dengan 400.000 ditambah 100.000 ditambah 450.000 ditambah 1.200.000 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 230.000 ditambah 0 hasilnya itu 2.780.000. Jadi total biaya transportasinya itu 2.780.000. Itu sudah merupakan biaya minimum. Jadi total biaya transportasi itu akan minimum untuk alokasi barang dari pabrik 1 ke A, B, dan C masing-masing 40, 20, 90 dan dari pabrik 2 ke A sebanyak 80 unit. Sisanya dari pabrik 3 ke B sebanyak 70 unit. Lalu yang selanjutnya itu suatu metode transportasi bisa dikatakan seimbang apabila total supply atau persediaan sumber sama dengan total demand atau permintaan tujuan. Dengan kata lain, sigma dari I sama dengan 1 sampai M AI itu sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N BJ. Dalam masalah sebenarnya adalah batasan seperti ini tidak terlalu terpenuhi atau dengan kata lain, jumlah persediaan mungkin lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang diminta atau diinginkan. Hal tersebut membuat metode tersebut menjadi tidak seimbang. Namun, setiap masalah dapat dibuat seimbang dengan memasukkan variabel artifisial atau semu atau bisa disebut dengan variabel dummy. Jika jumlah demand lebih besar dari jumlah supply, maka dapat membuat suatu sumber dummy yang akan menutupi kekurangan tersebut, yaitu sebanyak sigma JBJ dikurangi sigma IAI. Begitupun sebaliknya, apabila supply lebih besar dari demand, supaya tujuan dummy dapat menyerap kelebihan dari supply, yaitu sebanyak sigma IAI dikurangi sigma JBJ. Variabel dummy ini merupakan variabel pembantu atau tambahan yang menunjukkan unit yang tersisa lebih maupun unit yang kurang, sehingga besar biaya yang terdapat pada kotak kecil kolom variabel dummy bernilai 0. Apabila dibuat tabel, terlihat sebagai berikut.
Metode selanjutnya yaitu metode Northwest Corner atau metode sudut barat laut. Metode Northwest Corner mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat laut atau pojok kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian dilakukan terus-menerus hingga semua sumber dihabiskan atau diselesaikan. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode Northwest Corner. Yang pertama, mulai pada pojok kiri atas atau sisi barat laut tabel dan alokasikan sebanyak mungkin pada X11 tanpa menyimpang dari batas penawaran dan permintaan. Sesuai yang tertera pada tabel, kolom X11 diperoleh dari hasil terendah atau nilai terendah antara D1 dan E1. Selanjutnya, hilangkan baris atau kolom yang tidak dapat dialokasikan lagi. Kemudian, alokasikan sebanyak mungkin ke kotak di dekat baris atau kolom yang tidak dihilangkan. Jika kolom atau baris sudah dihabiskan, pindahkan secara diagonal ke kotak berikutnya. Langkah yang ketiga yaitu lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Untuk mempermudah dalam memahami akan dijelaskan pada contoh soal berikut ini. Sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik dengan kapasitas masing-masing 150 ton, 80 ton, dan 70 ton yang hendak mengirim ke 3 pasar dengan kebutuhan masing-masing pasar adalah 120 ton, 90 ton, dan 90 ton. Tentukan penyelesaian visible awal dengan menggunakan metode Northwest Corner dan berapa biaya total pengirimannya. Biaya pengiriman dalam satuan ribuan dari pabrik ke pasar disajikan dalam tabel berikut. Penyelesaian yang pertama, jumlah kapasitas yang dimiliki pabrik 1, 2, dan 3 adalah 150 ton, 80 ton, dan 70 ton. Maka diperoleh jumlah kapasitas dari ketiga pabrik tersebut adalah 150 ditambah 80 ditambah 70, yaitu 300 ton. Sedangkan jumlah permintaan di setiap pasar K, L, dan M adalah 120 ton, 90 ton, dan 90 ton. Maka diperoleh jumlah dari permintaan ketiga pasar tersebut adalah 300 ton. Dikarenakan keduanya berjumlah sama atau jumlah kapasitas yang dimiliki pabrik dan jumlah permintaan pasar itu sama, maka permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metode Northwest Corner. Dengan menggunakan metode Northwest Corner dapat diperoleh tabel seperti berikut. Langkah-langkah pembuatan tabel metode Northwest Corner, yaitu yang pertama dengan menentukan tepi barat laut pada tabel tersebut. Tepi barat laut pada tabel tersebut yaitu berada pada kolom K1. Kolom K1 diperoleh dari mencari nilai terendah dari permintaan pada pasar K dan persediaan pada pabrik pertama, yaitu diperoleh nilai sebanyak 120. Dikarenakan kolom K1 telah terisi 120, kemungkinan yang terjadi pada kolom K2 dan K3 bernilai 0. Sama halnya dengan persediaan pada pabrik pertama, yang mula-mula bernilai 150 karena K1 telah terisi 120, maka persediaan pada pabrik pertama tersisa 30. Selanjutnya yaitu mencari nilai pada kolom L1. Kolom L1 diperoleh dari mencari nilai terendah antara permintaan pada pasar L dan sisa persediaan pada pabrik yang pertama, yaitu sebanyak 30. Dikarenakan permintaan pasar K dan L pada pabrik pertama telah mencapai batas maksimum, maka pasar M tidak dapat menerima suplai dari pabrik pertama. Dikarenakan permintaan pada pasar K telah terpenuhi, maka pabrik 2 dan pabrik 3 tidak perlu mengirimkan suplai ke pasar K. Serta permintaan pada pasar L tersisa sebanyak 60 ton. Selanjutnya yaitu mencari nilai pada kolom L2. Nilai pada kolom L2 dapat diperoleh dari mencari nilai terendah antara permintaan pada pasar L dan persediaan pada pabrik kedua, yaitu sebanyak 60 ton. Dikarenakan pada kolom L2 telah terisi, maka permintaan pada pasar L telah terpenuhi, sehingga pabrik 3 tidak perlu mengirimkan suplai pada pasar L. Maka dari itu,
Persediaan pada pabrik kedua sekarang tersisa 20 ton. Selanjutnya yaitu mencari nilai pada kolom M2. Nilai pada kolom M2 dapat diperoleh dari mencari nilai terendah antara permintaan pada pasar M dengan pabrik yang kedua, yaitu sebanyak 20 ton. Dengan terisinya kolom M2, maka persediaan pada pabrik 2 telah mencapai batas maksimum. Langkah terakhir yaitu mencari nilai dari kolom M3. Kolom M3 dapat diperoleh dari mencari nilai terendah antara permintaan pada pasar M dan persediaan pada pabrik yang ketiga, yaitu sebanyak 70 ton. Dengan terisinya kolom M3, maka permintaan dari ketiga pasar tersebut telah terpenuhi. Kotak yang terdapat di tepi atas kanan tiap kolom merupakan biaya pengiriman sesuai yang tertera dalam soal. Maka biaya total pengirimannya sebanyak Rp2.890.000. Oke, di sini ada contoh soal dengan dummy, di mana dua buah pabrik dari sebuah perusahaan yang sama hendak mengekspor produk buatannya ke Madura dan Jombang dengan kapasitas dari masing-masing pabrik A dan B sebanyak 50 ton dan 30 ton. Sedangkan Madura mengirimkan permintaan sebanyak 75 ton dan Jombang mengirimkan permintaan sebanyak 28 ton. Berapa total biaya pengiriman dari transaksi tersebut dengan biaya pengiriman sebagai berikut. Biaya dari pabrik A ke Madura adalah 5.000, biaya dari pabrik B ke Madura adalah 6.000, biaya dari pabrik A ke Jombang adalah 7.000, biaya dari pabrik B ke Jombang adalah 8.000. Nah, di sini kita dapat menyelesaikannya sebagai berikut. Oke. Jadi yang pertama kita harus menjumlahkan kapasitas dan permintaannya terlebih dahulu. Jumlah kapasitas dari kedua pabrik A dan B, kapasitasnya adalah 50 tambah 30 sama dengan 80 ton. Oke. Terus jumlah permintaan dari kota Madura dan kota Jombang adalah 103 ton. Nah, karena permintaan lebih besar daripada persediaan, maka dibuatlah tabel dummy. Sehingga kita bisa menghitung tabel dummy-nya dengan sigma J dikurangi sigma I AI sama dengan 103 ton untuk permintaan ya, 103 ton dikurangi 80 ton untuk kapasitasnya, sehingga dapat dihasilkan yaitu 23 ton sisanya. Lalu kita akan memasukkan ke tabel dummy-nya. Nah, di sini kalau tabel northwest corner kan tidak ada dummy-nya ya. Untuk tabel northwest corner kan tidak ada dummy-nya. Nah, untuk tabel dummy sendiri karena kan emang lebih besar permintaannya daripada kapasitas pabriknya, maka dibuatlah tabel dummy ini dengan 0 dan 0 karena hanya sebagai penyeimbangnya. Nah, setelah itu kita kan langsung memasukkan tadi kapasitasnya itu 50, 30, 28 juga itu untuk permintaan dari Jombang ya, 75 juga untuk permintaan dari Maduranya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan metode northwest corner yang tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Anista. Setelah itu kita akan memasukkannya ke dalam kotaan ini. Dimulai dari pojok kiri atas ya. Karena dimulai dari pojok kiri atas berarti mulai dari sini. Nah, dimulai dari sini otomatis kita lihat antara kanan dan bawah 50 dengan 75 lebih kecil yang mana, karena kita akan mencari nilai yang paling minimum. Jadi lebih kecil 50. Nah, 50 akan dimasukkan ke sini.
Nah, ini bukan 37 ya, jadi ini salah. Yang benar itu 50. Nah, yang benar 50. Oke. Ini 50 ya. Setelah itu, karena ini sudah masuk 50, otomatis di sini habis ya kan. Karena di sini habis, otomatis di sini nggak bisa masukin. Jadi maksudnya udah kosong gitu loh, udah nggak bisa masukin lagi. Karena kan kita mulai dari pojok kiri atasnya. Jadi di sini nilainya 0. Nah, setelah itu kita fokus lagi ke kiri pojok atas, kiri pojok kiri atas ya. Di sini. Pojok kiri atas, oke. Di sini otomatis kita akan memulainya di sini. Dari sini. Nah, karena ini sudah kosong, otomatis ini enggak ada. Nah, di sini kan udah keisi tuh 50. Jadi di sini tinggal 25. Nah, di sini tinggal 25, otomatis di sini sudah langsung masukin ini ke sini karena 25 lebih kecil daripada 30. Oke. Jadi kan masukin yang paling kecil. Jadi 25-nya masuk ke sini. Nah, setelah itu kita akan setelah itu kan di sini ada 5 ya. Di sini ada 5. Di sini sisa 5. Di sini kan sisa 5. Nah, sisa 5 karena kan ini sudah 0. Sisa 5, otomatis yang 5 ini dimasukin ke sini karena 5 dan 28 itu lebih besar, lebih kecil 5 daripada 28. Oke, kita masukin ke sini jadi 5. Nah, karena kan kita sudah mengetahui ya 23 ton itu untuk sisanya. Nah, otomatis untuk sisanya ini kan dimasukkan ke sini yang tadi. Nah, setelah itu untuk menyeimbangkan, karena di sini kalau 5 otomatis kan di sini sisanya menjadi 23 ya. Nah, untuk menyeimbangkan menjadi 0, maka yang 23 ini akan masuk ke sini. Nah, jadi di sini juga 23 ya. Di sini juga 23, di sini 23. Oke, biar jelas. Jadi di sini itu 23. Di sini 50 tadi. Ada salah ketik 50 ya. Jadi di sini sudah balance antara kiri dan kanan. Antara kanan dan bawah maksudnya. Maaf. Di sini sudah 0, di sini juga sudah 0. Otomatis ini sudah selesai. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam penjumlahan. Maksudnya ditotal lagi dari yang tabel ini. Oke. Sebentar. Oke. Nah, maka kita akan mencari total biaya pengirimannya. Oke, total biaya pengirimannya adalah Z 50 dikali 5. Oke. 50 dikali 5, 50 ini dikali 5 ini untuk biaya pengirimnya ya. 5 ini biaya pengirimannya. Setelah itu 0 dikali 7, 0 dikali 7, 0 dikali 7, lalu 25 kali 6, 25 kali 6, 5 kali 8, 5 kali 8, serta 23 dikali 0. Di sini ya, 23 dikali 0. Di sini kan 23 tadi ya, 23 dikali 0 ini. Oke. Jadi setelah itu kita akan menemukan. Nah, di sini 50 tambah 0 tambah 150 ditambah 40 ditambah 0 ditambah 0. Nah, hasilnya akan menjadi 440. Nah, karena ini dalam seribuan rupiah, maka menjadi 440.000. Maka jadi total biaya pengirimannya yaitu sebesar 440.000. Ini sudah selesai ya. Jadi 440.000. Oke. Nah, ini ada catatan.
Metode northwest corner merupakan metode yang tidak efisien karena tidak memperhatikan biaya transport per unit dalam membuat alokasi biaya. Seperti itu. Jadi ini tuh tidak efisien untuk digunakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you.